Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin untuk mempresentasikan disertasi yang telah saya susun berjudul Sistem Air Tanah di Lereng Utara Kompleks Gunung Bromo Tengger dan Pengaruh Aktivitas Vulkanik terhadap Pembentukan Mata Air Rembulan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Outline dari penelitian ini terdiri atas yang pertama adalah pendahuluan, kemudian studi pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan yang mengangkat dua topik besar, yaitu sistem air tanah dan keterbentukan mata air rembulan, dan terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama terkait dengan pendahuluan adalah uh, yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama terkait dengan potensi air tanah di lokasi penelitian yang relatif sangat besar, yang ditunjukkan dengan keterdapatan mata air rembulan dengan debit mencapai sekitar 3.500 liter per detik. Kemudian ada mata air Banyu Biru 4.000 liter per detik dan puluhan mata air lain dengan debit 1 sampai 100 liter per detik. Keterdapatan sekitar 600 sumur bor artesis dengan debit 1 sampai 15 liter per detik. Analisis stratigrafi dari penelitian terdahulu dalam mengidentifikasi sistem air tanah belum dibahas secara komprehensif. Kemudian latar belakang yang lain adalah perbedaan kesimpulan dari penelitian terdahulu terkait keterbentukan mata air rembulan. Tujuan penelitian ini terdiri atas 4 poin, dua topik besar, kemudian ada 4 tujuan. Yang pertama adalah menentukan hidrostratigrafi fasies air tanah di daerah imbuhan berdasarkan data stratigrafi batuan, permeabilitas, dan hidrokimia air tanah. Membuat model konseptual sistem air tanah berdasarkan analisis hidrostratigrafi fasies air tanah dan daerah imbuhan. Jadi nanti uh, konseptual model sistem air tanah akan dibuat berdasarkan data hidrostratigrafi fasies air tanah daerah imbuhan untuk menyusun atau mengupdate sistem air tanah model konseptual yang baru. Kemudian yang selanjutnya, tujuan nomor 3 adalah menentukan bentuk morfologi, stratigrafi batuan, dan geologi bawah permukaan di sekitar mata air rembulan berdasarkan data GPS geodetik, survei geologi, geolistrik budi, audio magnetotelu, dan gaya berat. Kemudian yang terakhir, tujuan terakhir adalah membuat model konseptual keterbentukan mata air rembulan berdasarkan analisis bentuk morfologi, stratigrafi batuan, dan geologi bawah permukaan. Untuk mengidentifikasi apakah mata air rembulan masuk pada 4 kategori atau klasifikasi keterbentukan mata air yang biasa dipakai di dalam dunia hidrogeologi, atau dia terbentuk di luar 4 klasifikasi ini. Kemudian beralih ke lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di lereng utara Kompleks Gunung Bromo Tengger, yang secara administratif lokasi ini berada di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Kemudian batas penelitian ini didasarkan pada perkiraan area yang memiliki keterbukaan akuifer dan aliran tanah terhadap mata air rembulan dan sumber artesis yang diperoleh dari peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam artian di sini mencakup pada peta cekungan air tanah, kemudian peta hidrogeologi, dan peneliti-peneliti terkait dengan sistem air tanah yang telah dilakukan di lokasi penelitian. Selanjutnya terkait dengan studi pustaka, terdapat dua uh, peta geologi regional yang sudah cukup banyak dipakai, yaitu yang pertama peta geologi lembar Malang Probolinggo yang memiliki skala 1 banding 100.000, dan kemudian peta geologi Gunung Api Bromo Tengger oleh Zainuddin 94 ya, yang memiliki skala 1 banding 50.000. Secara kedetailan tentu peta ini lebih detail, namun cakupan area di peta ini tidak melingkupi semua area penelitian. Sehingga digabung antara peta geologi lembar Malang Probolinggo dengan peta Gunung Api Bromo Tengger. Terutama pada area-area yang belum terdapat data, itu menggunakan seperti di sisi utara, dan sebagian di sisi barat, itu menggunakan yang sisi utara menggunakan data geologi regional lembar Malang Probolinggo, sedangkan yang sisi barat menggunakan kemenurusan terhadap pola-pola dari peta geologi Gunung Api Bromo Tengger. Ini adalah peta geologi regional yang dipakai di dalam penelitian ini, yang mengacu pada
peta geologi Gunung Api Bromo Tengger, dan setempat kecil bagian distal mengacu pada peta geologi regional Lembar Malang Probolinggo, yaitu di bagian sini. Secara hidrogeologi regional, berdasarkan peta hidrogeologi Indonesia lembar Kediri, akuifer di sekitar daerahnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir, akuifer dengan aliran melalui celah dan ruang antar butir yang biasanya berada di relatif daerah tengah. Yang pertama tadi adalah relatif di daerah distal, kemudian akuifer bercelah sarang, produktif rendah, dan air tanah langka biasanya berada di puncak sekitar puncak gunung. Ini adalah beberapa sistem hidrogeologi yang pernah dilakukan penelitian di lokasi yang sama, yang relatif sama. Yang pertama terkait dengan dari Prof. Heru Indrayana. Di lokasi penelitian terdiri dari tiga lapisan akuifer, yaitu akuifer 1, akuifer 2, dan akuifer 3. Penelitian ini relatif menggunakan sebagian besar data geolistrik 1D dan 3 data logboard. Penelitian ini difokuskan pada lereng bagian bawah, sedangkan lereng di bagian atas relatif menggunakan data geologi regional. Kemudian, menurut Toyle, sistem aquifer di lokasi sembilan disusun atas perch aquifer, unconfined aquifer, dan multi-layer confined aquifer. Namun dalam penelitian ini belum menjelaskan hubungan antara stratigrafi batuan di lokasi sembilan terhadap sistem aquifer. Kemudian di sini arah aliran air tanahnya itu tidak mempertimbangkan atau mengakomodir bagaimana stratigrafi batuan di lokasi penelitian. Kemudian terkait dengan keterbentukan mata air umbulan. Yang pertama, ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah dari metode 95 yang menginterpretasikan bahwa mata air umbulan terbentuk akibat adanya akuifer uh, yang sesar yang memotong akuifer tertekan. Kemudian yang selanjutnya dari penelitian Tatas mengidentifikasi bahwa mata air umbulan bukan karena sesar, tapi karena adanya konfigurasi cekungan sehingga air tanah di situ terkumpul, kemudian akibat adanya pengumpulan air tanah muncullah mata air umbulan. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Sejarwati yang mengidentifikasi berbeda, yaitu menginterpretasikan bahwa mata air umbulan muncul akibat adanya stratigrafik, yaitu akuifer muncul melalui akuifer bebas, kemudian terpotong atau dibatasi oleh stratigrafi dalam hal ini lava, sehingga air tanah di akuifer bebas tersebut keluar dan membentuk mata air. Hampir sama dengan Bindi Partes yang mengidentifikasi bahwa mata air umbulan itu muncul karena berada di tepuk ler. Metode penelitian ini adalah bagian alir dari metode penelitian yang dilakukan. Yang pertama terkait dengan tinjauan pustaka, hipotesis, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri terdiri atas survei geofisika, survei geologi, dan survei hidrogeologi. Survei yang relatif detail dilakukan di sekitar mata air umbulan, di mana terdiri atas data survei elevasi topografi, kemudian ada survei geologi, survei geolistrik, dan survei AMT, serta survei gravity. Yang mana survei ini tidak dilakukan, terutama gravity, AMT, kemudian geolistrik 2D, dan elevasi topografi tidak dilakukan di lokasi yang lain. Kemudian akhir dari analisis survei geofisika, geologi, dan hidrogeologi dipakai untuk menyusun analisis hidrostratigrafi, kemudian analisis sistem air tanah. Kemudian dari analisis sistem air tanah, sebagian dipakai untuk mengidentifikasi secara lebih lanjut bagaimana keterbentukan mata air umbulan. Sehingga dua topik besar, yaitu model konseptual sistem air tanah dan model konseptual keterbentukan mata air umbulan diperoleh dan disusun laporan disertasi. Berikut adalah daftar data untuk analisis sistem air tanah atau di dalam disertasi ini. Mulai dari lokasi pengamatan geologi 196 titik, kemudian pengamatan air tanah, data logboard, data isotop, sampai pengukuran permeabilitas. Sedangkan di sisi lain, lebih fokus pada area ini, di mana area ini terdapat mata air umbulan, itu terdapat data-data yang lebih spesifik, yaitu di sini. Terdiri atas survei geologi 30 detik, kemudian survei geolistrik 2D, kemudian terdapat survei gravity 132 titik,
survei MT 16 titik, dan survei elevasi topografi mencapai 421 titik. Berikut ada data-datanya dan kemudian ini adalah hasil dan penguasaan terkait yang pertama adalah terkait dengan sistem air tanah. Data yang pertama adalah data geologi. Data geologi yang diuraikan pertama kali adalah data geologi yang berada di sekitar puncak kompleks Gunung Bromo Tengger, di mana di lokasi ini didominasi oleh material piroklastik dan persebarannya relatif sesuai dengan peta geologi. Kemudian data yang selanjutnya adalah data geologi pada elevasi sekitar 50 sampai 1.200 mdpl, di mana pada posisi ini didominasi oleh lava, namun beberapa breksi dengan pelamparan luas belum terpetakan. Ini adalah lava yang mendominasi di daerah di lokasi sekitar 50 sampai 1.200 mdpl, namun beberapa breksi seperti ini dan seperti ini tidak terpetakan atau belum dimasukkan di dalam peta tersebut. Kemudian pada elevasi di bawah 50 mdpl didominasi oleh tuff, namun beberapa jatuhan skoria seperti ini, yaitu jatuhan skoria di sekitar Grati, kemudian ada jatuhan skoria di sekitar Mata Air Umbulan, itu belum terpetakan di dalam peta geologi regional atau peta geologi yang dijadikan acuan. Di sisi lain adalah ada data petrografi batuan, di mana data petrografi batuan di sini yang lingkaran merah ini adalah posisi dari uh, jatuhan piroplastik, kemudian pada freksi yang lingkaran hitam ini adalah seperti ini, di mana untuk jatuhan piroplastik sendiri dia didominasi oleh gelas, sedangkan uh, kecuali pada P15 di sini tufnya sudah berubah menjadi mat gitu. Sedangkan pada freksi atau lingkaran hitam didominasi oleh litik. Kemudian ini adalah data litostratigrafi, di mana data litostratigrafi ini adalah data geologi yang kemudian disusun berurutan sehingga membentuk data stratigrafi batuan. Ini adalah jalur mulai dari AD, AB, AC, dan kemudian EF. Di sini diketahui atau terlihat bahwa material yang berada di sekitar kaki titik itu relatif tersusun oleh jatuhan skoria, tuf, dan tuf labili. Kemudian di bawahnya relatif didominasi oleh perselingan antara lava, kemudian di bawahnya adalah breksi autoplastik, kemudian dibatasi antara keduanya biasanya berupa breksi. Hal yang menarik adalah pada jalur AD, di mana di bagian atas lava itu terdapat breksi, yang kemudian ya, itu akan dijadikan acuan sebagai pembuatan atau memodifikasi peta geologi yang baru dengan satuan yang disesuaikan dengan hasil penelitian atau survei lapangan di dalam penelitian ini. Dari data stratigrafi permukaan itu diperoleh bahwa di lokasi penelitian tersusun atas tuf lapilli, kemudian di bawahnya ada lava, di bawahnya terdapat breksi autoplastik, yang kemudian di bawahnya ada breksi, kemudian ada lava lagi, kemudian ada breksi autoplastik. Kemudian di bagian lereng distal itu tersusun atas tuf. Hanya saja di dalam hasil stratigrafi data permukaan ini tidak bisa untuk mengidentifikasi hubungan stratigrafi antara tuf yang ada di sini dengan lava yang ada di sini. Mana yang lebih tua, mana yang lebih muda, itu belum bisa ditentukan. Oleh karena itu, karena keterbatasan data permukaan, sehingga ditambahlah data bawah permukaan. Yang pertama adalah data logbore. Dari data logbore ini terjawab bahwa yang pertama terkait dengan hubungan stratigrafi antara tuf dengan lava dan kemudian material yang berada di bawah tuf. Terkait dengan yang pertama adalah mana yang lebih tua antara tuf dan lava. Dari data logboard diketahui bahwa tuf relatif lebih tua karena dia berada di bawah dari lava dan breksi autoplastik yang menyusun kerucut tengger. Kemudian di bawah tuf itu sendiri terdapat beberapa material yang lain, yaitu breksi piroklastik, kemudian perselingan antara
batu pasir tufan, dan uh, breksi. Dan itu cukup konsisten persebarannya di lokasi penelitian pada sisi lereng distal. Selain data logbore, juga digunakan data, mohon maaf, ini adalah korelasi. Jadi ini adalah lava, kemudian breksi atau plastik di bawahnya, kemudian eh, antara BJ8, BJ11, sampai BJ4 terlihat bahwa tuff memang relatif lebih tua daripada lava. Kemudian tuff sendiri di bawahnya terdapat breksi piroklastik, kemudian ada batu pasir tufan, dan kemudian breksi. Data ini relatif sama pada saat dari data geolistrik 1D relatif menunjukkan anomali yang sama, yaitu di bagian permukaan didominasi oleh resistivitas yang menunjukkan tuff, kemudian di bawahnya resistivitas meningkat yang menunjukkan koreksi piroklastik, kemudian di bagian paling bawah relatif lebih turun, yaitu sekitar 20 sampai 100, itu mengindikasikan adanya batu pasir tufa. Dari data stratigrafi permukaan dan bawah permukaan, maka dibuatlah kolom stratigrafi seperti ini, di mana di bagian paling mudah itu adalah jadwal piroklastik Tengger, GPT yang tersusun atas tuf lapili, dan perselingannya. Kemudian di bawahnya terdapat lava Tengger yang tersusun atas lava, kemudian breksi autoplastik, breksi lava, dan breksi autoplastik. Hal yang cukup uh, uh, interpretatif di sini adalah terkait dengan umur dari beberapa vulkanik samping atau gunung api monogenetik, yang bentuk gunung api monogenetik, di mana dia menumpang, relatif menumpang di atas lava. Dalam artian gunung-gunung api monogenetik itu relatif lebih muda daripada lava Tengger ini. Magma yang membentuk gunung api monogenetik lebih relatif lebih tua daripada jatuhan piroklastik Tengger, terutama Tengger muda di sini. Kemudian kembali yang bagian paling bawah, yaitu adalah lava Tengger. Di bawahnya terdapat tuf, kemudian terdapat breksi piroklastik, batu pasir tufan, breksi, batu pasir tufan, dan breksi kembali. Di sini terlihat selain data lithostratigraphy, itu terlihat ada beberapa mata air yang keluar pada batas antara tuf labili, kemudian kontak antara tuf labili dengan lava, kemudian keluar melalui breksi autoplastik, di bawah juga keluar melalui breksi autoplastik, kemudian di bawah lagi terdapat beberapa mata air yang keluar di sekitar uh, pada tuf yang diperkirakan akuifernya berupa batu pasir tufa. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah dari data lithostratigraphy kemudian ditambahkan dengan data permeabilitas sehingga diperoleh hidrostratigraphy. Terdapat 11 sampel yang setelah diukur sehingga dapat teridentifikasi bahwa di lokasi penelitian terhadap 4 akuifer, kemudian terdapat 6 akuifer. Di sini akuifer 1 sampai akuifer 1 relatif berada di bagian permukaan, kemudian akuifer 2 berupa breksi atau plastik, begitu juga dengan akuifer 3, kemudian akuifer 4 berupa batu pasir tufa. Kemudian selain data hidrografi juga dilakukan analisis menggunakan fases air tanah, dan diketahui bahwa pada saat analisis fases air tanah ini yang diplot menggunakan data dari peta uh, geologi regional, terlihat bahwa indikasi uh, fases air tanah terlihat acak dan tidak berpola. Dalam artian di sini terlihat acak dan tidak berpola antara satu uh, mata air dengan mata air yang lainnya. Sehingga untuk analisis fases air tanah beberapa menggunakan beberapa peta geologi yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain peta geologi regional, menggunakan peta vulkanostratigraphy oleh Nugroho.
Namun di dalam penelitian ini juga fase tanah berdasarkan satuan vulkanis vulkanus stratigrafi tidak memperlihatkan pola tertentu, kecuali pada bagian dataran fluvio-vulkanik. Sehingga ini relatif disamakan semua dan hanya berbeda pada satu sisi. Oleh karena itu, peneliti mengajukan eh, peta geologi baru yang dimodifikasi dari peta geologi sebelumnya yang dinamakan sebagai peta kelompok batuan. Di mana peta kelompok batuan ini relatif sama eh, persebarannya, yaitu dari sini satuan piroklastik tengger itu dari semua satuan ini dijadikan satu satuan yaitu Satuan Piroklastik Tengger di sini. Kemudian di bawahnya yang sebelumnya dari peta geologi regional itu peta geologi gunung api itu dibagi menjadi lava Klonto, lava Prangga dan sebagainya. Namun di dalam peta kelompok batuan dijadikan satu satuan. Namun ada penambahan di dalam peta ini yaitu di sini yang sebelumnya diidentifikasi hanya terdapat lava, namun pada posisi ini terdapat breksi Mada Karipura. Sedangkan di bagian bawah yang sebelumnya itu tuf lekok, ini relatif sama, tuf tengger tua. Karena diidentifikasi bahwa tuf tengger tua ini terbentuk sebelum kerucut tengger yang sekarang itu ada atau mengalami aktivitas vulkanik. Dan di bagian ujung ada endapan aluvium. Kemudian di sini juga terlihat bahwa eh, satuan piroklastik yang membentuk gunung api monogenetik di sekitar Grati, kemudian satuan piroklastik yang hanya terdapat di sekitar unggulan terpetakan dan dimasukkan di dalam peta kelompok batuan. Dari hasil ini, dari peta kelompok batuan ini adalah urutannya bahwa di bagian paling mudah itu adalah satuan piroklastik Tengger, di bawahnya ada lava Tengger, kemudian di atas lava Tengger terdapat jatuhan pirplastik unggulan, kemudian di bawahnya lagi ada tuf Tengger tua yang diinterpretasikan hasil aktivitas dari vulkanik sebelumnya. Salah satu indikasinya adalah kerucut vulkanik Nongko Jajak. Yang kemudian produk yang lain berupa breksi piroklastik di sini, kemudian ada batu pasir tufan dan berseling breksi. Dari hasil ini tadi, pengelompokan berdasarkan kelompok batuan, terlihat bahwa ada ada pola yang ditunjukkan di sini. Pola pola itu adalah mata air yang berasal pada ketinggian di atas elevasi sekitar 1000-1500 ke atas, dia relatif berada pada tipe tipe CaSO4. Sedangkan mata air yang berada pada elevasi sekitar 800 sampai 1500 dia relatif pada kelompok campuran atau mixing di sini. Yang pada posisi ini dia berada pada posisi mata air yang ada di sini. Sedangkan mata air yang berada pada elevasi yang tinggi berada pada di sini. Kemudian ada yang cukup menarik di sini bahwa mata air yang berasal dari lava Tengger terbagi menjadi dua, yang berada pada lingkaran ini dan sebagian berada lingkaran yang ada di bawah. Hal ini menunjukkan kalau diplot menggunakan sistem hidrostratigrafi sebelumnya bahwa air tanah yang berasal dari lava Tengger di sini itu berasal dari mata air yang berada di sini, yang berada pada elevasi sekitar 800 mdpl. Sedangkan kalau mata air yang berasal dari lava Tengger tetapi pada elevasi yang lebih rendah, yang berada di sini, dia relatif memiliki fasies yang sama dengan air tanah dari artesis yang berada pada elevasi di bawah 50 mdpl. Hal ini menunjukkan bahwa air tanah yang berasal dari aquifer 3 atau breksia autoplastik yang yaitu berada pada elevasi di bawah 300 memiliki sistem aquifer atau aliran air tanah yang sama di sini. Dan yang berada pada uh, walaupun pada litologi yang sama, namun secara di mata air yang berada pada elevasi sekitar 800 mdpl memiliki fasies yang sebenarnya sama, sama-sama adalah HCO3, namun CaCO3, maaf. Namun di sini terlihat bahwa
air tanah yang berasal di sini memiliki kandungan Cl yang lebih tinggi daripada sistem air tanah pada elevasi yang lebih rendah. Hal ini akan jauh lebih terlihat atau juga terlihat di dalam diagram Fincher-Prink. Ini adalah air tanah pada elevasi di bawah 700 mdpl relatif memiliki pola yang seragam, relatif memiliki pola aliran air tanah yang seragam, di mana air tanah yang berasal dari breksi autoplastik itu berada pada paling bawah, kemudian semakin ke atas itu eh, terjadi pengkayaan. Dalam artian di sini air tanah yang keluar pada akuifer yang ada di sini itu memiliki sistem air tanah yang sama dan sekaligus terjadi pengkayaan di sana. Karena travel time dan water rock interaction-nya semakin intensif karena jalur yang dilalui akan semakin banyak sehingga terjadi pengkayaan unsur akibat pelarutan akuifer-akuifernya. Namun tetap pada pola yang sama, fingerprint. Namun hal ini berbeda bila air tanah pada elevasi di atas 300 dalam artian mulai dari presi autoplastik sampai ke atas memiliki perbedaan pola. Yang pertama adalah perbedaan pada sisi ini, di mana mata air yang ada di sini dia berbeda. Lava Tengger berbeda, lava Tengger yang pada elevasi sekitar 300 dengan elevasi di sekitar 800 dia sudah sangat berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa apalagi dengan air tanah yang berasal pada elevasi di atas 1000 mdpl itu sudah sangat berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa air tanah yang berasal pada akuifer 2 dia mengalami pengaruh dari sistem geotermal yang berada pada Bromo. Dalam artian ada dua penelitian di sini yang menyebutkan bahwa geotermal itu dalam kaitannya dengan sistem hidrotermal yang berada di bawah permukaan atau sistem hidrotermal yang sudah berupa uap sehingga terjadi hujan lokal di sekitar Bromo. Hal ini akan menjadi penelitian yang menarik untuk lanjutannya, walaupun di dalam penelitian ini uh, dibatasi pada mengidentifikasi sistem air tanah yang berasal dari lereng utara berdasarkan diagram fingerprint dan kemudian diagram Beaver di sini. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan analisis daerah imbuhan. Terkait dengan analisis daerah imbuhan, terlihat bahwa mata air yang tadi itu adalah yang berada pada elevasi di atas 300 itu relatif berasal dari daerah yang sama ya atau relatif sama dengan eh, mata air dan hujannya. Dalam artian di sini akuifer yang berada di akuifer 1 dan 2 dan sebagian 3 itu adalah sistemnya adalah air tanah lokal, aliran air tanah lokal. Sedangkan pada akuifer 4 yang berada pada sisi ini, relatif pada sisi yang berada di bawah, merupakan aliran air tanah medium atau antara. Untuk elevasinya sendiri terdapat pada untuk elevasi air tanahnya berarti pada 528 sampai 1177. Kemudian selain itu terkait dengan geokimia, apakah perbedaan ini pada lava Tengger itu disebabkan oleh perbedaan ini lava Tengger karena ada dua pola yang sangat berbeda di lava Tengger. Apakah disebabkan oleh geokimia atau hidrokimia atau geotermal? Dari data geokimia menunjukkan bahwa relatif batuan yang berada pada lava Tengger itu relatif sama. Na, K, Ca, Ng, dia relatif sama. Hal yang berbeda hanya pada sisi G6. G6. G6 itu ada berada di sini. Yang sebenarnya kalau di dalam peta vulkanostratigrafi itu lava yang berada pada sisi barat dia sebenarnya tidak atau berbeda secara jenis eh, dengan lava yang berada pada sisi utara. Hal itu akan menjadi acuan atau rekomendasi yang ditulis di dalam penelitian ini, selain tadi sistem stressing dan hidrokimia kaitannya dengan
pengaruh geothermal sistem. Yang kedua adalah kaitannya dengan geokimia batuan berdasarkan vulkanostratigrafi. Dan dari sini terlihat bahwa pada lava yang berada pada sisi utara relatif memiliki kandungan geokimia yang sama, sehingga perbedaan pola dari diagram fingerprint tidak disebabkan oleh geokimia, tetapi relatif pada hidrokimia atau source air tanah itu sendiri. Baik, ini adalah dari berbagai data tersebut dibuatlah model konseptual sistem air tanah, di mana daerah imbuhannya sekitar 1177-528, kemudian mengalir sebagian sebagai air tanah lokal, kemudian sebagian sebagai air tanah menengah atau medium. Beberapa air tanah keluar dengan kandungan CaHCO3, namun pada elevasi yang tinggi, kandungan Cl-nya relatif lebih tinggi, sedangkan pada elevasi yang rendah, 50 mdpl atau di bawah 300 mdpl, CaHCO3 namun dengan Cl dan SO4 yang relatif lebih rendah juga. Kemudian, sedangkan di bagian atas itu adalah aliran air tanah lokal yang yang mendominasi pada elevasi yang lebih tinggi di lokasi daerah penelitian dengan fasilitas air tanah yang berbeda juga. Ada sebagian CaSO4 dan sebagian ada campuran. Baik, namun ada pertanyaan di sini. Bagaimana dengan mata air rembulan? Bagaimana keterbentukannya? Itu akan menjadi bahasan pada selanjutnya terkait dengan keterbentukan mata air rembulan. Dari data elevasi topografi diketahui bahwa di sekitar mata air rembulan terdapat eh, perbedaan elevasi 5-10 meter. Ya, dengan spasi antara titik 5-10 meter, kemudian terdapat perbedaan ketinggian 2-8 meter dari muka air MAU dan berbentuk bulan sabit seperti ini. Yang sebelumnya kita sudah ketahui bahwa beberapa gunung api monogenetik itu juga berbentuk bulan sabit seperti ini akibat adanya proses eksogenik tingkat lanjut. Kemudian dari data geologi permukaan juga diketahui bahwa terjadi pengkonsentrasian atau dalam radius 500 meter terdapat jatuhan piroklastik umbulan berupa skoria yang hanya terkonsentrasi di sekitar mata air umbulan. Dan selain itu data dipping dari lapisan ini relatif menjauh dari mata air umbulan. Jadi relatif menjauh radial sentrifugal dengan dipping yang sekitar 11-10 di dekat mata air rembulan dan semakin jauh semakin landai. Hanya beberapa anomali yang berada di sini terjadi anomali itu disebabkan karena uh, sifat jatuhan piroklastik adalah blanket menyelimuti topografi sehingga pada daerah ini diperkirakan lebih dikontrol oleh lereng awal dari lava tengger yang relatif sudah miring ke arah utara dan kemudian lava ini ditutupi oleh skoria jatuhan plastik ini. Dan dippingnya mengikuti topografi awal. Kemudian ini adalah dari data geologi permukaan dibuat peta geologi dan kemudian ini adalah profil geologinya di mana jatuhan piroklastik unggulan menutupi batuan yang lebih tua, yaitu lava Tengger dan Tuf Tengger 2. Kemudian untuk mengetahui bagaimana kondisi bawah permukaannya, menggunakan profil resistif dari ERT, Electrical Resistivity Tomography, diketahui bahwa di bawah mata air rembulan terdapat resistivitas tinggi. Hal ini sama dengan data yang sebelumnya eh, diungkapkan, yaitu dari Seizarwati yang menyebutkan bahwa di bawah mata air rembulan itu terdapat resistivitas tinggi. Hanya di sini berbeda di dalam interpretasi bahwa di bawah mata air rembulan diinterpretasikan terdapat intrusi sehingga membentuk resistivitas tinggi tersebut. Selain itu dari data eh, gaya berat dan kemudian AMT juga sama. Dari data AMT mengkonfirmasi tingginya resistivitas yang berada di bawah mata air rembulan yang sampai 8.000 ohm meter di bawah mata air rembulan dan berbentuk kerucut. Selain itu, dari data gaya berat diketahui bahwa
bentuk kerucut tersebut memiliki densitas yang lebih tinggi daripada batuan sekitarnya, yaitu mencapai 3 gram per sentimeter kubik. Yang semakin mengindikasikan bahwa kerucut tersebut merupakan sisa tubuh intrusi yang berada di bawah mata air rembulan. Oleh karena itu, dibangunlah model konseptual keterumbukan mata air rembulan. Yang pertama adalah sistem air tanah di mata air tersebut, di sekitar mata air tersebut sudah terbentuk lebih dulu dengan akuifer 4 sebagai akuifer utama dan akuifer 3. Kemudian pada suatu waktu terdapat intrusi berupa dike yang kemudian dari dike tersebut memanaskan air yang berada pada akuifer 3 dan 4. Akibat adanya pemanasan dan terkumpulnya uap di bawah permukaan, terjadilah ledakan karena ada pressure dari uap yang terkumpul. Membentuklah phreatomagmatic eruption di situ. Hasil dari letusan ini mengakibatkan terjadinya retakan di sepanjang lapisan impermeable dan semi permeable, yaitu pada lapisan brexipyroclastic, tuff, dan lava tengger. Sehingga akuifer 3 dan 4, air tanah dari akuifer 3 dan 4 keluar dan terbentuklah mata air rembulan yang selama ini dikenal. Dikarenakan secara morfologinya, steppingnya itu hanya perbukitan yang hanya 2 sampai 8 meter, kemudian serta ke kawah MAU yang relatif dangkal, maka dikatakan bahwa gunung api monogenetik MAU merupakan monogenetik tuff ring. Berikut adalah kompilasi dari sistem air tanah yang berada di lokasi penelitian, di mana ditambahkan bahwa mata air rembulan terbentuk karena adanya intrusi yang menyebabkan terjadinya phreatomagmatic eruption dan terbentuk retakan dan keluarlah air tanah pada akuifer 3 dan 4 sebagai mata air. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama adalah terkait dengan susunan kelompok batuan piroklastik penelitian berdasarkan analisis stratigrafi dari termuda adalah jatuhan piroklastik tengger, lava tengger, kemudian vulkanik klastik pratengger berupa tuff dan infeksi piroklastik serta persediaan batu pasir berupa refleksi. Yang selanjutnya susunan hidrostratigrafi berupa lapisan akuifer, terdapat 4 lapisan akuifer dan kemudian terdapat 6 lapisan akuifer. Berdasarkan analisis fasies air tanah, itu terdapat pada air tanah yang berada pada elevasi di bawah 800 mdpl memiliki tipe CaHCO3, sedangkan air tanah yang berasal dari jatuhan piroklastik tengger pada elevasi 1500 mdpl lebih dari 1500 mdpl memiliki CaSO4. Pada elevasi antara yaitu 1200 sampai 1500 memiliki tipe CAM. Kemudian sistem air tanah di lokasi penelitian itu terdiri atas akuifer 1, akuifer 3, akuifer 2, akuifer 3, dan akuifer 4. Mata air umbulan dan uh, sumur mata air umbulan merupakan air tanah yang keluar melalui akuifer 3 dan akuifer 4, sedangkan sumber aktesis didominasi oleh akuifer 4 dan sebagian ada di akuifer 3. Kemudian di sisi lain, berdasarkan analisis pengukuran elevasi topografi di sekitar mata air rembulan, terdapat kemiringan lapisan yang tidak terlalu besar, hanya bisa 4-12 derajat, berupa endapan jatuhan piroklastik sukuria. Dan yang endapan ini membentuk perbukitan berbentuk tapal kuda di sekitar mata air. Kemudian berdasarkan analisis geologi bawah permukaan terdapat resistivitas tinggi dan densitas tinggi yang diperkirakan sebagai sisa tubuh industri. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah mata air rembulan merupakan letusan phreatomagmatik yang terbentuk karena adanya letusan phreatomagmatik akibat kontak antara intrusi dengan akuifer tertekan dan semi tertekan, yaitu akuifer 3 dan akuifer 4. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.